Kemudian Di Marco juga udah pasti dapat tempat sih menurut gua. Kesempatan kita nonton 90 menit Di Marco karena Perisic main lawan Kroasia. Di malam gue nonton Raspadori, aduh bagus banget main buat Italia. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Gile, gue bingung banget nih mau bahas apa 2 minggu ini. Biasanya gue tiap 2 hari 3 hari udah bisa bikin konten lagi, ngobrol lagi, Cerewetin Inter lagi. International break bikin bingung. Untung aja di akhir pekan nanti kita udah bisa main lagi lawan Sampdoria. Kabar buruknya, Sensi dikabarkan cedera. Jadi tadi malam lawan Lituania benar-benar gak ada di bench bahkan. Padahal Bastoni main 90 menit. Selain Bastoni, De Vrij, Brozovic, Skriniar, Zeko main 90 menit. Perisic ada assist main 86 menit. Calhanoglu juga. Calhanoglu dibantai sama Belanda. Dumfries main 71 menit. Jadi pasti akan ada rotasi dan Sensi naasnya cedera. Ini gue lihat nanti gue tampilin di slide ya, di layar. Gue lihat di berita. Kemungkinan besar lawan Sampdoria di lini belakang Skriniar, De Vrij, Bastoni main full juga mereka baik lawan Sampdoria lawan Madrid, tapi gue berharap salah satu Skriniar, De Vrij, Bastoni ada yang dicadangin buat rotasi lah, kasih kesempatan Kolarov atau Danilo D'Ambrosio atau Ranocchia. Kemudian di lini tengah Barella, Brozovic, Calhanoglu juga di prediksi main full. Gue nggak tahu nih Inzaghi akan memprioritaskan Sampdoria atau Madrid nih. Kayaknya Madrid justru akan dilepas. Tetapi ini Calhanoglu dan Brozovic kayaknya diganti nggak apa-apa nih. Brozovic gila main mulu. Kalau Sensi nggak cedera aja, Sensi bisa kali itu ganti posisi Brozovic. Kemudian Calhanoglu diganti posisi Vidal. Atau berani nggak ya si Inzaghi mainin Barella, Vecino, Vidal lawan Sampdoria? Ya terlalu berisiko sih. Tapi patut dicoba sih lawan Sampdoria ini ya. Maksudnya Vidal, Vecino, Barella nggak buruk-buruk banget dan bisa nanti di babak kedua baru mainin Calhanoglu dan Brozovic. Di sayap Darmian pasti akan mendapatkan tempat karena Dumfries main buat Belanda, Darmian lebih fit. Kemudian Di Marco juga udah pasti dapat tempat sih menurut gua. Kesempatan kita nonton 90 menit Di Marco karena Perisic main lawan Kroasia. Di berita ini waktu itu Sensi, Zeko yang akan ngisi lini depan, tapi gua sanksi karena Sensi cedera, kemudian Zeko juga main 90 menit. Kayaknya Lautaro Korea karena kalau teman-teman baca, teman ngikutin itu Argentina Brazil ditunda karena bagian kesehatan di Brazil melarang pemain Argentina yang main di Liga Inggris untuk tampil kemarin sehingga pertandingannya ditunda. Kayaknya Lautaro Korea lebih besar kemungkinan untuk tampil lawan Sampdoria nanti. Nah, nanti di lawan Madrid baru Lautaro, Zeko mungkin akan kembali dipasang gitu ya. Sementara Calhanoglu juga agak berbahaya nih kalau lini belakang kita tidak ada pengganti, tidak ada rotasi. Dan gua baca juga beritanya begini. The 21-22 season will be Kolarov, Danilo D'Ambrosio, and Ranocchia final season at Inter. Ini adalah musim terakhir Kolarov, Danilo D'Ambrosio, dan Ranocchia karena kontrak mereka habis dan tidak akan diperpanjang. Tempat mereka akan diisi 2 youngster, Van Heusden yang ada di Genoa dan Pirola akan menggantikan mereka. Kalau teman-teman setuju nggak nih? Nah, iya sih, Kolarov, D'Ambrosio, Ranocchia. Tapi kalau yang gantiin 2 pemain muda ini agak berbahaya juga. Semoga Bastoni, De Vrij, Skriniar tetap bertahan biar mereka jadi kayak Barzagli, Bonucci, Chiellini ya, main dalam jangka waktu yang lama. Kalau gantiin 2 back muda ini sebagai backup cocok sih. Berarti kita tinggal nyari 1 pemain backup lagi nih. Karena kan yang pergi 3 kan, Kolarov, Danilo D'Ambrosio, Ranocchia. Kalau udah ada Van Heusen, Pirola tinggal nyari 1 center back. 1 center back veteran lah. Semoga Radu yang di Lazio ya untuk musim ini mau. Kemudian Onana, kipernya Ajax juga akan datang free transfer, udah semakin dekat, dia juga pasti nggak perpanjang. Onana teman-teman setuju nggak? Inter itu butuh mencari pengganti Handanovic tuh bukan dari sekedar penjaga gawang, mengamankan gawang, tapi mengalirkan bola. Ini yang paling sulit yang bikin Inter nggak dapat penggantinya Handanovic. Tapi kalau teman-teman ngikutin kipernya Handanovic dulu dia juga bukan kiper yang bisa build up bola loh. Dia bahkan nendang aja nggak bisa. Jadi kalau ngoper ke lapangan tengah tuh dia ngelempar jauh banget. Jadi
itu sebetulnya bisa dilatih, tinggal gimana scout Inter, pemandu bakat Inter bisa ngelihat seberapa berbakat sih kiper itu bisa untuk dilatih, itu kan yang sulit. Dan gue baca di berita juga Handanovic udah mulai agak tersingkirkan oleh Radu nih. Kita melihat nih seberapa dapat kesempatan Radu, karena musim lalu sama Conte dia nggak dikasih kesempatan sama sekali. Nunggu juara dulu baru dapat kesempatan main. Sementara selain Ranocchia, Kolarov, dan Danilo D'Ambrosio, menurut gue musim depan Vecino, Gagliardini, dan Vidal juga ini udah jadi musim terakhirnya. Dan ada pemain Munchen namanya Tolisso, itu juga udah free transfer musim depan, mungkin bisa didekatin bahkan, atau mungkin Casey. Ya sudah lah ya, masih terlalu jauh kita membayangkan musim depan. Tapi kalau mikirin musim depan tuh seru. Kenapa? Ini Alexis Sanchez juga kayaknya nggak diperpanjang. Kita dibilangnya akan mendekati Insigne yang juga akan habis kontrak ya. Tapi tadi malam gue nonton Raspadori, aduh bagus banget main buat Italia, new number 9 Italia. Ada yang bilang gaya mainnya udah persis Del Piero, kecil, bukan jadi kayak target man, tapi itu membuat gerakannya fleksibel, tapi dia bisa dipasang jadi nomor 9 gitu. Kayak Del Piero kan juga bisa, dan dia interisti. Semoga Raspadori bisa kita dekati. Cuma masalahnya Raspadori ini buat gantiin siapa? Kalau Alexis Sanchez diganti Raspadori, apa Insigne ya? Kalau Insigne lebih pas dari karakternya, bisa asis, gerakannya lebih meliuk-liuk. Nah kalau Raspadori lebih mirip Lautaro Martinez nih. Khawatirnya kalau Raspadori masuk, Lautaro Martinez yang pergi. Kalau Raspadori ganti Dzeko nggak cocok. Dzeko tuh ya gaya yang bermain yang berbeda gitu. Kalau kita penyerangnya Lautaro, Raspadori sama Alexis Sanchez ya sulit juga gitu. Kita juga butuh target man pemantul bola yang badannya tinggi gede gitu. Kalau teman-teman gimana nih? Musim depan masih terlalu jauh sih, tapi Raspadori tadi malam mainnya bagus banget. Gua nggak tahu nih mau ngomongin apa lagi untuk cerewetin Inter, karena memang belum ada hal-hal menarik lagi yang bisa dibahas. Kita ngobrol lagi teman-teman. Formasi lawan Sampdoria, siapa yang akan dipasang untuk lini tengah dan lini depannya. Kalau lini belakang kayaknya Ranocchia ya yang harus dapat kesempatan nih untuk gantiin posisinya De Vrij. Sampai jumpa di... Oh iya teman-teman, sebelum ngomong sampai jumpa, banyak yang bilang kasih tampilan video. Tolong dong kasih gue masukan nih. Kalau masukin video kena copyright, percaya deh, gue udah nyoba berulang kali. Ini sekali lagi gue masang video kena copyright, ini di band permainan ini channel YouTube gue, dan nggak bisa diaktifin lagi. Ini udah 2 kali, sekali lagi ini udah bubar, gue udah hilang, harus ngulang lagi dari awal. Tapi gue juga pingin ada video-video untuk masalah teknis, masukin videonya gue bisa, cuman gimana caranya supaya nggak copyright, itu loh yang gue bingung. Sampai ketemu di cerewetan berikut. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.